terpukul sekali teman-teman, karena pondok pesantren di Indonesia atau yayasan pendidikan agama di Indonesia ini ratusan ribu teman-teman, jumlahnya itu ratusan ribu. Dan dengan adanya satu yayasan atau beberapa yayasan yang kemarin-kemarin gitu kan, yang sampai ini yang saya bahas ini gitu kan, ada yayasan, di dalam yayasan itu terjadi tindak yang seharusnya jauh dari moral gitu kan, yang bahkan keji sekali gitu kan, itu harus terjadi di dalam suatu yayasan pendidikan agama. Ini adalah suatu hal yang sangat mencederai sekali, yang sangat melukai mereka-mereka yang berkecimpung di bidang pendidikan agama, terutama yayasan, pondok pesantren maupun panti asuhan teman-teman. Karena dengan adanya hal-hal ini kemudian merebak gitu kan, masyarakat akan tentu kehilangan kepercayaannya teman-teman untuk mempercayakan anak mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-temanku dimanapun kalian berada. Semoga pada kesempatan kali ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar aktivitas pekerjaan maupun kesehariannya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan, kelancaran, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita, sehingga hari-hari kita semakin hari semakin baik, semakin produktif dan berkah dan manfaat bagi orang yang kita sayangi dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasi lonceng yang ada di situ ya teman-teman. Bantulah konten ini agar semakin meluas, berkembang, dan semakin memberikan insight-insight yang baik bagi seluruh masyarakat Indonesia Raya kita ini. Pada hari ini saya akan break sementara teman-teman untuk membahas tentang perang Timur Tengah teman-teman. Saya karena pagi tadi gitu kan, saya melihat channel Om Deddy Corbuzier, Close the Door gitu kan, yang diupload di hari kemarin Jumat 11 Oktober 2024 teman-teman. Betapa ada tragedi besar, ibaratnya insider besar yang itu sangat keji sekali teman-teman, yaitu adanya pelecehan seksual oleh oknum atau oleh kepala seorang yayasan dari panti asuhan teman-teman, dan beberapa pengurus. Jadi ada 2 orang yang sudah ditangkap oleh polisi sebagai tersangka dan 1 orang buron teman-teman. Ini melibatkan dan menjadikan korban anak di bawah umur teman-teman, yang saya sangat sesali dan saya sangat prihatin. Mereka adalah anak yatim yang seharusnya kita sebagai umat beragama benar-benar menyayanginya, mengayominya. Namun di yayasan ini, di panti asuhan ini terjadi adanya asusila yang sangat keji sekali teman-teman, yang dilakukan bahkan oleh pemimpin yayasan atau pemilik yayasan dan 2 orang lainnya sebagai pengurus yayasan juga teman-teman. Jadi untuk itu marilah kita bahas lebih dalam tragedi ini dalam segmen Olah Pikir, mengolah pikiran, merenungi kehidupan dan berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Teman-temanku dimanapun kalian berada, sangat saya prihatin sekali teman-teman. Pagi tadi setelah saya sholat subuh berjamaah di masjid gitu kan, kemudian saya turun dari masjid dan kembali ke rumah, scroll gitu kan, lihat notifikasi tayangan-tayangan terbaru yang diupload oleh para YouTuber gitu kan, dan ada ibaratnya itu tayangan dari Om Deddy gitu kan di channel beliau gitu kan, karena saya adalah subscriber beliau gitu kan. Banyak sekali hal-hal yang saya banyak belajar dari channel Om Deddy, atau mungkin info-info terbaru gitu kan. Karena saya nggak orang yang tidak banyak melihat infotainment ya teman-teman. Saya banyak melihat atau saya mengikuti, mensubscribe channel-channel yang ibaratnya itu berkaitan dengan bisnis atau mungkin berita-berita ya teman-teman. Kalau untuk infotainment saya tidak begitu mengikuti. Namun ketika saya lihat gitu kan thumbnailnya, judulnya, saya kemudian tertarik dan saya kemudian penasaran teman-teman. Ternyata gitu kan ada salah satu panti asuhan gitu kan, yang mereka itu merekrut ya teman-teman, kepala yayasan dan ibaratnya pengurus yayasan merekrut para anak yatim di seluruh Indonesia. Ada yang dari Maluku, ada yang dari
daerah-daerah lain gitu kan. Untuk mereka dibina, diajari pendidikan agama terutama karena bersifat pendidikan yang berkecimpung dalam segi bukan cuma pendidikan formal namun pendidikan agama juga yang bersifat boarding school atau panti asuhan teman-teman. Namun saya sangat ibaratnya sedih sekali ketika saya menonton channel tersebut gitu kan. Ada di sana seorang ibaratnya itu volunteer dari yayasan tersebut dan juga donatur dan juga sahabat teman dari pemimpin yayasan tersebut yang kemudian beliaunya speak up dan ibaratnya itu menjebloskan atau memperkarakan kepala yayasan ini yang memiliki panti asuhan tadi kepada pihak yang terkait, kepada kepolisian ya teman-teman. Soalnya kepala yayasan ini gitu kan melakukan tindakan asusila atau pelecehan seksual kepada anak di bawah umur teman-teman. Yang ini saya sangat marah sekali, sangat kecewa sekali dan sangat prihatin sekali dengan kejadian ini teman-teman. Betapa lagi dan lagi terjadi ibaratnya itu pelecehan seksual atau mungkin kekejian-kekejian di dalam yayasan pendidikan agama, yayasan pendidikan panti asuhan yang di dalamnya diajarkan ibaratnya itu untuk kita seharusnya mendidik anak tersebut atau anak tersebut mendapatkan pendidikan-pendidikan agama, moral, kebaikan dan lain sebagainya. Namun di panti asuhan ini teman-teman sudah gamblang sekali dijelaskan oleh si mbaknya yang kemudian menggugat atau memperkarakan atau speak up tentang kekejian ini yang ada di panti asuhan itu gitu kan. Kalian juga bisa lihat di channel Om Deddy selengkapnya gitu kan di tanggal 11 Oktober ini gitu kan 2024 kemarin Jumat gitu kan. Kronologinya bagaimana perkembangannya saya tidak sampai hati untuk menceritakan tragedi-tragedi yang terjadi di yayasan tersebut teman-teman. Intinya adalah para anak-anak di bawah umur, bahkan ada yang 7 tahun, 9 tahun, bahkan sampai mereka berumur 16 tahun, mereka menjadi target ibaratnya itu di brainwash atau dididik untuk ibaratnya melakukan hal-hal asusila teman-teman. Bahkan mereka diajarkan bahwa itu adalah hal yang lumrah, kasih sayang antara ayah kepada anak. Ini adalah suatu hal ironis sekali, adalah suatu hal yang sangat sedih sekali. Saya juga adalah termasuk keluarga pesantren ya teman-teman. Saya juga dulu berpendidikan di pondok pesantren. Saya juga sekolah di dalam pondok pesantren teman-teman. Kalau saya mendengar hal-hal seperti ini, saya sangat sedih sekali. Saya sangat ibaratnya itu merasa terpukul sekali teman-teman. Karena pondok pesantren di Indonesia atau yayasan pendidikan agama di Indonesia ini ratusan ribu teman-teman, jumlahnya itu ratusan ribu. Dan dengan adanya satu yayasan atau beberapa yayasan yang kemarin-kemarin gitu kan, yang sampai ini yang saya bahas ini gitu kan, ada yayasan, di dalam yayasan itu terjadi tindak yang seharusnya jauh dari moral gitu kan, yang bahkan keji sekali gitu kan. Itu harus terjadi di dalam suatu yayasan pendidikan agama. Ini adalah suatu hal yang sangat mencederai sekali, yang sangat melukai mereka-mereka yang berkecimpung di bidang pendidikan agama, terutama yayasan, pondok pesantren maupun panti asuhan teman-teman. Karena dengan adanya hal-hal ini kemudian merebak gitu kan, masyarakat akan tentu kehilangan kepercayaannya teman-teman untuk mempercayakan anak mereka, mempercayakan saudara mereka kepada pendidikan-pendidikan yayasan-yayasan pondok pesantren atau panti asuhan yang ada di Indonesia. Karena gitu kan, pondok pesantren ini tidak 1-2 teman-teman. Pondok pesantren ini ada ratusan ribu yang tercatat di Kementerian Agama gitu kan. Bahkan yang belum tercatat pun banyak teman-teman. Harus ternodai, harus kehilangan kepercayaan masyarakat dan diragukan ibaratnya itu pendidikannya, strukturnya, sistemnya, atau mungkin pengajarannya karena adanya 1-2 yayasan yang melakukan hal-hal yang abnormal, yang keji sekali, yang biadab teman-teman.
Ini adalah satu hal fenomena yang sangat melukai sekali instansi atau mungkin para pendidik di pondok-pondok pesantren, teman-teman. Yang kita itu berjuang dari hari ke hari mendidik anak didik kita, mendidik santri kita, mendidik para generasi bangsa ini. Dari 24 jam, teman-teman, di pondok pesantren itu kita mendidik santri dari bangun tidur ke tidur lagi. Bahkan kita mendidik akhlakul karimahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh para ulama, para orang-orang soleh, para ibaratnya itu pendakwah Islam, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad SAW gitu kan. Kemudian ada muncul yayasan panti asuhan yang seperti ini. Kita sangat terluka sekali, kita sangat sedih sekali, teman-teman. Bagaimana pikiran masyarakat kalau seandainya mereka menitipkan anaknya kepada panti asuhan, kepada yayasan yang sedemikian? Tentu mereka sangat terluka sekali. Tentu masyarakat akan tidak percaya lagi, percayaannya akan terkikis, bahkan hilang, teman-teman. Saya benar-benar sedih sekali dengan hal ini, teman-teman. Betapa hal ini tidak seharusnya terjadi. Dan ini adalah suatu pelajaran bagi kita, betapa kita sebagai orang tua, sebagai saudara yang memiliki keponakan, memiliki saudara-saudara yang masih belia, masih anak-anak yang mereka butuh pendidikan gitu kan. Kemudian kita ingin menitipkan anak kita, saudara kita kepada yayasan yang benar. Kita harus selektif, teman-teman. Kita harus lihat siapa pimpinannya, latar belakang pimpinannya, guru-gurunya, pendidikan mereka dari mana, latar belakang pendidikan, nasab ilmunya seperti apa, pernah mondok di mana, berguru kepada siapa. Karena ini adalah suatu hal yang penting, teman-teman. Mereka sudah teruji berjuang dalam bidang pendidikan agama, sudah teruji tahunannya sudah lama atau tidak, itu adalah hal yang harus kita lihat, teman-teman. Betapa ini semua harus kita renungi dan harus kita berhati-hati. Karena saya lihat secara garis besar dan secara cerita yang diceritakan oleh ibu atau mbaknya yang menggugat kepala yayasan ini dan oknum-oknum tersebut yang melakukan kekejian itu gitu kan. Saya lihat latar belakang pendidikannya gitu kan, keagamaannya perlu dipertanyakan lagi, dan sosial kemasyarakatan atau lingkungannya juga perlu dipertanyakan, karena mereka atau kepala yayasan ini berteman dengan orang-orang yang memang mereka itu bisa dibilang melambai atau LGBT dan lain sebagainya, teman-teman. Jadi bisa dilihat dari circle-nya gitu kan, kepala yayasan ini gitu kan juga cenderung seperti itu. Maka dari itu akan terjadi sedemikian. Di dalam yayasan itu sejatinya tidak semua ya, teman-teman. Bahkan gurunya juga ada di channel Om Deddy itu datang gitu kan untuk memberikan testimoni. Bahkan yang menguak pertama kali adalah guru yang mengajarkan tapi yang tidak berdiam di yayasan tersebut. Dia guru tersebut, bapak ustadz tersebut gitu kan, dia hanya mengajar dari siang atau sore sampai malam, dan beliaunya gitu kan tidak berdiam di yayasan tersebut, di boarding school tersebut gitu kan, di panti asuhan tersebut. Jadi secara 24 jam beliaunya tidak 24 jam di situ. Yang 24 jam di situ adalah kepala yayasan dan orang-orang tertentu yang di situ ya, yang mengurus 24 jam para anak-anak yatim piatu ini, para anak-anak didik tersebut, teman-teman. Dan yang menguak ini adalah selain ustadz itu, ustadz yang mengajarkan di sana, karena ada keluhan dari salah satu murid, salah satu santri di sana gitu kan, yang mengeluh ingin pulang, dan dia adalah orang Maluku gitu kan. Karena dianya gitu kan sudah benar-benar ibaratnya kalau bahasa sekarang hopeless, ibaratnya sangat tertekan sekali psikologinya karena dianya gitu kan. Bahkan dia juga melihat teman-temannya dijadikan target pelecehan seksual, asusila gitu kan. Ini adalah suatu hal yang sangat ironis sekali. Saya tidak sampai hati untuk menceritakan kronologi apa yang terjadi di dalamnya. Intinya adalah anak di bawah umur tersebut dilecehkan, bahkan diajari secara bertahap tentang hubungan-hubungan sesama jenis, teman-teman. Bahkan
alasannya adalah ini adalah bentuk kasih sayang antara ayah dan anak. Ini adalah suatu hal ironis sekali. Ini adalah suatu hal yang sangat menyedihkan sekali dan sangat melukai para pendidik-pendidik di bidang agama, terutama agama Islam di bumi Nusantara ini, teman-teman. Kita sebagai para pendidik benar-benar susah payah membangun yayasan, membangun pendidikan sampai benar-benar matang, sampai benar-benar bisa menjadi produk bagi masyarakat untuk bisa membangun peradaban yang lebih baik di masyarakat, di lingkungan kita, untuk mendidik generasi muda agar bisa bermanfaat, menjadi akhlakul karimah, bisa memiliki attitude moral yang baik, sehingga bisa membangun kehidupan peradaban Indonesia Raya kita ini dengan di masa depan ingin cita-cita kami menjadi Indonesia yang lebih baik gitu kan, dengan adanya generasi yang bermoral, yang memiliki dasar agama yang baik, memiliki attitude dan budi pekerti yang baik gitu kan, budi luhur yang baik. Namun ketika ada yayasan panti asuhan yang sedemikian, saya sangat terpukul sekali. Bahkan orang-orang tentu yang seprofesi dengan saya, sama sebagai pengurus yayasan, pondok pesantren dan lain sebagainya, tentu akan terpukul sekali karena akan berdampak negatif kepada kami, kepada kita, kepada yayasan-yayasan pondok pesantren yang ada di Indonesia, yang ratusan ribu ada di seluruh Indonesia gitu kan. Masyarakat akan sedikit banyak curiga, sedikit banyak kehilangan kepercayaannya kepada kami. Padahal kami semua berjuang mati-matian, berjuang siang dan malam untuk mendidik generasi muda di Indonesia Raya kita ini agar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang baik, yang bermoral, yang agamis, yang ibaratnya itu sesuai dengan ajaran Nabi besar Muhammad SAW dan para orang-orang soleh, para ulama dan lain sebagainya, teman-teman. Ini adalah suatu ironi yang besar, teman-teman, betapa adalah hal yang merusak agama kita, merusak keberagamaan kita, merusak kepercayaan kepada tokoh-tokoh agama kita gitu kan. Ini merusak dari dalam struktur kehidupan yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita, para pendakwah kita, para orang-orang soleh yang berjuang siang dan malam, bahkan jarang tidur untuk mendoakan generasi muda, untuk mendoakan seluruh bangsa, untuk ibaratnya itu membangun peradaban yang lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera, lebih maju gitu kan. Kemudian dinodai dengan oknum-oknum, dengan oknum-oknum yayasan yang keji seperti ini, teman-teman. Ini adalah suatu hal yang ironis sekali. Kalau kalian ingin lebih jelas atau ingin lebih tahu kronologinya, kalian bisa lihat karena ini juga viral dan juga banyak para ahli-ahli sosial, kementerian dan lain sebagainya, para masyarakat juga marah dengan adanya peristiwa ini ya, teman-teman. Dan kalian bisa lihat kronologi selengkapnya apa yang terjadi di yayasan tersebut, karena saya tidak sampai hati menceritakan apa yang terjadi di dalamnya gitu kan. Intinya adalah adanya kekejian di dalam yayasan panti asuhan itu gitu kan, kepada para anak didik, para anak di bawah umur bahkan gitu kan. Dan kalian bisa lihat di channel Om Deddy di Jumat 11 Oktober 2024, teman-teman. Jadi itu, teman-teman, hati-hatilah. Saya sampai sulit sekali berbicara, berkata-kata gitu kan. Bahkan ini sangat di luar nalar sekali, teman-teman. Sangat abnormal sekali. Bahkan sangat sedih sekali saya mendengar adanya realitas kehidupan di muka bumi ini yang seperti ini. Bahkan itu terjadi di lingkungan yang seharusnya lingkungan itu adalah steril dari hal-hal keburukan. Bahkan dididik untuk menjalankan kebaikan. Ini adalah hal yang harus kita hati-hati, yaitu teman-teman ada tips-tips dari saya yang tadi ya. Apabila kalian ingin memondokkan anak kalian, ingin mempercayakan pendidikan kepada para pendidik-pendidik yang benar gitu kan, kalian harus lihat latar belakang mereka. Mereka benar-benar pejuang Islam sungguhan atau tidak gitu kan di bidang pendidikan. Mereka memiliki nasab ilmu latar belakang yang jelas atau tidak gitu kan. Kebiasaan mereka seperti apa, kehidupan rumah tangga. Karena kepala yayasan dan oknum yang sudah jadi tersangka dan buron ini, mereka tidak menikah, teman-teman. Mereka sampai umur 30 lebih mereka gitu kan umurnya, tidak memiliki istri gitu kan, tidak memiliki pasangan. Ini kan adalah suatu hal yang sangat janggal sekali, sangat
ibaratnya itu perlu dipertanyakan, dan latar belakang keilmuan mereka tidak jelas. Mereka hanya ibaratnya itu semangat untuk membangun pendidikan dan memiliki channel-channel untuk adanya donatur-donatur yang bisa mendonasi mereka untuk membangun yayasan itu gitu kan. Dan guru-gurunya nggak semuanya ya teman-teman, yang jadi tersangka ada 3 orang, dan saya nggak tahu akan ada tersangka yang lain atau tidak. Namun di dalam yayasan itu yang jadi tersangka adalah pimpinannya dan 2 oknum lainnya, yang 1 buron, yang 1 sudah ditangkap, dan kepala yayasan itu juga sudah ditangkap dan juga sudah olah TKP, dan tinggal penyelidikan dari korban-korban. Jadi itu teman-teman, marilah kita berdoa bersama agar mereka yang menjadi korban, yang selain dari yayasan ini atau mungkin di luar sana yang pernah menjadi korban dari tindakan pelecehan atau asusila di bawah umur, semoga mereka, masa depan mereka, psikologi mereka bisa bangkit, dan mereka menjadi anak-anak yang bisa membangun jiwa mereka lebih baik di sela-sela atau masa lalu mereka yang kelam. Semoga mereka semua benar-benar ditolong oleh mereka-mereka yang mampu menolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui mereka-mereka yang peduli. Oleh ibu tersebut juga saya sangat mengapresiasi mampu atau sangat berani sekali untuk speak up, karena banyak sekali ya teman-teman adanya hal-hal seperti ini di lembaga-lembaga, entah itu lembaga agama atau lembaga pendidikan. Karena ada juga kemarin viral di Sleman juga katanya gitu kan, guru SD itu bertindak ibaratnya tidak senonoh kepada anak didiknya. Guru TK ya teman-teman, guru TK bahkan. Ini adalah suatu ironi, ada suatu hal yang sangat memprihatinkan sekali gitu kan. Di sela-sela kita ingin membangun peradaban kehidupan yang lebih baik di bumi Nusantara ini, mendidik anak-anak kita, generasi bangsa yang kita harapkan untuk bisa menjadi penerus bangsa yang lebih baik, agar membangun peradaban ini ke depannya lebih baik. Namun adanya oknum-oknum seperti inilah yang menjadikan saya dan bahkan banyak orang itu marah dan sedih teman-teman. Yaitu teman-teman, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Kalau kalian ingin melihat kronologinya dan detailnya seperti apa, kalian bisa lihat sekali lagi di channel Om Deddy gitu kan, di Jumat 11 Oktober 2024 di hari kemarin gitu kan. Kalian bisa lihat di sana lebih jelasnya. Untuk itu ibaratnya berhati-hati ya teman-teman atas segala hal yang terjadi di muka bumi ini. Kita juga harus aware, kita juga harus peduli teman-teman. Selain kita juga peduli oleh ibaratnya yang saya bahas di episode yang lalu, 3 episode, 4 episode yang lalu, tentang peperangan yang ada di Timur Tengah, saudara-saudara kita seagama, semanusia, saudara-saudara kita di bumi yang lain yang terdampak perang. Kita juga harus peduli dengan masyarakat kita sendiri di bumi Nusantara ini, teman. Banyak problem yang harus kita benahi, yang harus kita aware, yang harus kita peduli, teman-teman. Ini adalah, saya bisa mengangkat ini juga adalah bentuk prihatin dan kepedulian saya, karena saya juga adalah keluarga pesantren, keluarga yang dari kakek mbah buyut saya sudah, ibaratnya keluarga saya sudah berkecimpung di dakwah, di pendidikan Islam, di pendidikan untuk membangun peradaban masyarakat, membangun lingkungan yang benar-benar kita itu bisa menjadi peradaban yang lebih baik. Jadi itu teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di episode yang akan datang. See you next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.